Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Leni Agustin dan teman saya Nurisma Muati. Nah, di video ini kita akan membahas tentang materi logika, di mana di dalam materi logika itu terdapat beberapa subbab. Nah, diantaranya yaitu perkembangan logika, ada juga silogisme, ada juga tabel kebenaran, proposisi, dan masih banyak lagi. Jadi di video ini kita akan menjelaskan satu persatu dari subbab materi logika. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke, yang pertama adalah perkembangan logika. Logika ini berasal dari bahasa logik, yaitu bahasa Inggrisnya, logika bahasa Latin, dan logiko dari bahasa Yunani yang bermakna ucapan budi atau akal budi yang berfungsi dengan baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Nah, studi tentang logika ini mempunyai sejarah yang amat panjang dari sebelum masa Socrates sampai Zadeh yang melahirkan logika samar atau biasa disebut dengan fusiologi. Nah, logika ini berkembang sejak zaman Yunani beberapa abad sebelum Masehi. Di antara filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus, Agustinus, dan yang lainnya, yang paling besar perhatiannya terhadap logika adalah Aristoteles. Aristoteles adalah orang yang pertama mengkaji logika secara formal pada tahun 1989. Aristoteles juga menunjukkan betapa pentingnya logika di dalam filsafat. Nah, tokoh filsafat yang tergolong ternama di bidang logika selain Aristoteles adalah Pythagoras, Zeno, Plato, Erigena, Ibnu Sina, Leibniz, Wittgenstein, dan Brouwer. Nah, bentuk logika yang dapat dibedakan adalah logika deduktif dengan logika induktif. Dan yang kedua, logika formal dengan logika informal. Oke, logika formal adalah salah satu jenis logika yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran atau konsep atau putusan atau kesimpulan dan pembuktian. Logika matematika merupakan hasil penerapan metode-metode matematika yang formal dalam bidang logika. Nah, penelitian logis ini terhadap penalaran dan juga terhadap bukti matematis. Sedangkan logika informal adalah suatu studi tentang logika sebagaimana digunakan dalam argumen bahasa biasa. Nah, makna dari bahasa biasa sangat rumit dan sering bermakna ganda, sehingga penegasan makna bahasa biasa itu lebih sulit daripada penegasan makna dalam sistem logika formal. Akibatnya logika informal ini terasa lebih sulit dan lebih rumit dibandingkan dengan logika formal. Kemudian eratnya hubungan matematika dengan logika itu ditunjukkan oleh usaha para logikawan termasuk Russell dan Frege. Dia melakukan ini untuk membuktikan bahwa matematika secara keseluruhan itu dapat direduksi secara logika. Usaha itu juga dapat dikatakan tidak dapat dikatakan 100% karena usaha itu terlihat bahwa logika itu banyak mengambil notasi dan metode-metode matematika. Nah, jadi itulah tadi perkembangan logika dari masa ke masa terhadap beberapa matematikawan. Nah, yang kedua adalah term dan proposisi. Proposisi merupakan unsur yang penting dalam logika dan dalam suatu proposisi itu memuat yang dinamakan term. Telaah proposisi menjadi sangat penting dan implikasinya bahasa juga memegang peran penting dalam logika. Oleh karena itu, telaah filsafat tentang logika itu memerlukan proses analisis bahasa. Nah, sedangkan term dia merupakan unsur-unsur dalam proposisi logika yang membangun suatu pengertian. Nah, misalnya nih contoh, sapi adalah binatang memamah biak. Nah, dalam contoh ini sapi adalah subjek, adalah kopula, dan binatang memamah biak itu adalah predikat. Nah, jadi itu adalah
pengertian dan perbedaan dari term dan proposisi beserta dengan contohnya. Nah, dan yang ketiga adalah silogisme, di mana silogisme itu adalah suatu bentuk penarikan kesimpulan secara deduktif tak langsung yang konklusinya itu ditarik dari premis yang disediakan serentak. Struktur dari kalimat-kalimat yang masing-masing mempunyai makna yang disebut benar atau salah. Dan premis ini juga merupakan suatu bentuk formal deduksi yang terdiri dari proposisi-proposisi kategorik. Nah, silogisme sendiri itu terdiri dari 3 proposisi, yaitu 2 proposisi pertama sebagai premis dan 1 proposisi kedua sebagai konklusi atau kelompok. Jadi itu yang dinamakan dengan silogisme. Artinya dia mengandung benar atau salah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tabel kebenaran. Sosky pada tahun 1997 menemukan bahwa tabel kebenaran ini sudah ada pada tahun 1883 dalam manuskrip yang ditulis oleh Peirce yang berjudul A Contribution to the Philosophy of Notation. Nah, ini termuat dalam American Journal of Mathematics pada tahun 1885. Tabel kebenaran ini adalah tabel yang digunakan dalam logika, khususnya dikaitkan dengan aljabar Boole dan kalkulus pernyataan. Tabel kebenaran juga digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah secara logika. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran. Tabel ini menyajikan tentang ketetapan hukum-hukum pokok logika untuk negasi, konjungsi, disjungsi, atau implikasi. Nah, T ini berarti benar dan F berarti salah. Namun demikian, kesepakatan tersebut memiliki latar belakang penalaran yang panjang yang dapat dijelaskan dalam definisi dan konsep logika yang disusun sebagai bagian dari filsafat matematika. Nah, dan yang kelima adalah logika matematika. Logika matematika merupakan penerapan matematika untuk mengkaji logika formal berdasarkan aturan-aturan matematika yang dibuat oleh Anderton pada tahun 2001. Nah, logika matematika ini adalah hasil penerapan metode-metode matematika yang formal dalam bidang logika. Ciri khas dari logika matematika adalah struktur aksiomatikanya yang keabsahannya formal semata-mata. Dalam arti kesahihannya ini tidak tergantung pada isi. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari logika matematika. Nah, selanjutnya proposisi logika. Proposisi logika ini ditulis dalam rangka untuk keperluan justifikasi, bukan dikonstruksi untuk suatu informasi dalam praktik ya. Nah, proposisi logika sendiri memperlihatkan sifat-sifat logis dari proposisi-proposisi. Apabila proposisi logika dicampur atau dilanjutkan dengan proposisi-proposisi dengan jenis yang berbeda, tentu dapat menimbulkan kekacauan. Nah, sebagai contoh, kalimat P atau Q yang disubstitusi menjadi Surti memilih nasi rawon untuk sarapan pagi atau Surti memilih nasi gudeg untuk sarapan pagi. Nah, sebagai proposisi logika dalam artian inklusif, pasti akan berbeda dengan Surti memilih Budi sebagai calon suami atau Surti memilih Joni sebagai calon suami. Nah, sebagai informasi dalam kehidupan sehari-hari, kalimat pertama itu bernilai benar untuk P dan Q, sedangkan pada kalimat kedua jika dimasukkan sebagai suatu informasi dalam praktik kehidupan sehari-hari, tentu kalimat itu akan dinilai salah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ukuran moral yang berlaku di dunia. Di mana pada tahun 1951 Wittgenstein mengatakan bahwa proposisi logika merupakan tautologi. Nah, ini bermakna bahwa proposisi logika tidak mengatakan apa-apa atau tidak memberi informasi apa-apa, juga menunjukkan sifat formal dan logisnya sifat-sifat bahasa dan juga dunia. Nah, setiap proposisi logika adalah bukti dari dirinya sendiri ya, yang berarti juga proposisi logika membentuk suatu bukti. Nah, modus ponens adalah suatu aturan penarikan kesimpulan yang sah, yang bentuknya itu jika P maka Q dan P maka Q. Nah, proposisi hanya menggambarkan keadaan dalam arti menyatakan bagaimana sesuatu itu, dan bukan menyatakan apa sesuatu itu.
Nah, proposisi logika adalah proposisi analitik di mana kebenarannya dapat dilihat cukup melalui simbol ya. Nah, secara singkat, proposisi logika dapat dideskripsikan sebagai kombinasi proposisi-proposisi elementer. Suatu tautologi yang kebenarannya ada pada dirinya sendiri atau dapat membuktikan diri sendiri dan dapat dilihat melalui simbolnya. Suatu proposisi analitik tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan sifat formal dan logisnya bahasa dan dunia. Memperlihatkan sifat-sifat logis dari proposisi-proposisi, hukum-hukum berpikir, dan ditulis dalam rangka untuk selanjutnya proposisi matematika. Nah, proposisi matematika tidak mengekspresikan pikiran dan tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, namun ini sangat diperlukan dalam rangka untuk menarik kesimpulan dari proposisi-proposisi yang tidak termuat dalam matematika ke proposisi-proposisi yang lain yang secara sama-sama tidak termuat dalam matematika. Nah, proposisi matematika sendiri merupakan pernyataan keadaan dari objek matematika. Karena objek-objek matematika adalah objek-objek yang abstrak, maka proposisi matematika tidak memerlukan dukungan pengalaman. Namun, objek-objek matematika di samping bersifat abstrak juga merupakan objek yang ideal ya. Nah, sebagai contoh, pengertian garis lurus adalah pengertian yang abstrak dan ideal sebab dalam realitas dunia tidak ada sesuatu garis yang benar-benar lurus sebagaimana pengertian lurus dalam matematika. Nah, proposisi matematika memiliki ciri ganda, yaitu sebagai hukum dan sebagai aturan. Misalnya, proposisi hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, ini menunjukkan sifat perkalian dua bilangan ganjil, jadi juga menunjuk sebagai suatu hukum ya. Jadi, misalnya lagi proposisi untuk A, B, dan C, bilangan asli berlaku A, B tambah C sama dengan AB tambah AC, menunjukkan hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan dan juga dapat digunakan sebagai aturan untuk melakukan perhitungan A, B, tambah C. Nah, yang terakhir yaitu inferensi. Nah, inferensi ini adalah proses penalaran yang diekspresikan dengan sebuah argumen. Nah, logika disebut sebagai kajian tentang bentuk dan teori tentang inferensi. Inferensi sendiri adalah suatu proses manusia melakukan penalaran, sedangkan argumen merupakan ekspresi proses penalaran itu. Nah, pada tahun 1978, Wittgenstein menyatakan bahwa penarikan kesimpulan secara logis adalah suatu transformasi dari ekspresi. Inferensi memuat pengertian-pengertian seperti aktivitas, proses, transformasi, dan ekspresi. Dalam inferensi juga terjadi suatu rangkaian yang berupa transisi dari satu proposisi ke proposisi yang lain melalui proposisi-proposisi. Konklusi dapat juga diperoleh dengan suatu cara bahwa suatu proposisi diubah dari yang lain tanpa suatu proses tertentu atau hanya satu proses dengan kata-kata. Nah, oleh karena itu, berdasarkan itu, dan sebagainya. Nah, suatu proposisi disebut konklusi jika secara faktual proposisi itu merupakan hasil derivasi dari premis-premis. Nah, ini berarti bahwa premis mendukung konklusi dan tidak mungkin terjadi premis-premis benar tapi konklusinya salah ya. Nah, dalam logika formal, inferensi dilakukan melalui simbolisasi dan penerapan aturan derivasi. Nah, pengertian inferensi dan derivasi dapat dibedakan ya. Nah, di dalam proses inferensi terkandung proses derivasi. Derivasi sendiri adalah suatu proses untuk membangun suatu inferensi. Nah, logika memiliki 18 aturan untuk proses penarikan kesimpulan yang terdiri atas 8 aturan implikasi dan 8 aturan pergantian. Nah, selanjutnya fungsi kebenaran. Nah, proposisi adalah fungsi kebenaran dari proposisi-proposisi elementernya, kata Wittgenstein pada tahun 1951. Nah, konsekuensi logisnya adalah proposisi elementer merupakan fungsi kebenaran dari dirinya sendiri dan fungsi kebenaran memuat proposisi elementer. Nah, misalkan P, Q, dan R adalah proposisi-proposisi elementer dan proposisi M adalah fungsi kebenaran dari fungsi-fungsi elementer P, Q, dan R, maka berarti bahwa P merupakan fungsi kebenaran dari P dan proposisi-proposisi P, Q, dan R merupakan argumen kebenaran dari proposisi M. Fungsi kebenaran adalah suatu proposisi dan proposisi yang bukan proposisi elementer merupakan kombinasi dari sejumlah proposisi elementer. Proposisi yang bukan proposisi elementer disebut juga proposisi molekular.
Nah, dengan demikian, suatu fungsi kebenaran dari suatu proposisi yang memuat proposisi elementer P adalah suatu proposisi yang benar salahnya tergantung pada benar dan salahnya P. Selanjutnya, suatu fungsi kebenaran dari suatu proposisi yang memuat proposisi elementer P, Q, R adalah suatu proposisi yang benar salahnya tergantung pada benar dan salahnya P, Q, R. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.